Jadi yang pertama kami menyampaikan apresiasi yang setingginya. Pada hari inilah mungkin hitungan saya lebih dari 15 kali Pak Wali Kota menyebut LPM. Artinya bagaimana pada suasana kondisi saat ini dengan regulasi yang ada pada kesempatan pada nomor 2 ini peran LPM mau diberdayakan dan ditingkatkan kembali. Karena bagaimana juga Pak Wali Kota bahwa kalau mau disalahkan mungkin salah satu persoalan sampah ini kecipratan di muka kami LPM. Karena regulasi yang mengikat itu ada perda itu salah satu penanggung jawab sampah di kota ini LPM. Semenjak digulirkan pada nomor 2 2011 ini, lalu kemudian itu digulirkan dengan ada motor roda 3 dan segala seterusnya. Nah kemudian ada hal-hal yang menarik mungkin perlu diskusi dilurusan kembali Pak Wali. Karena ada beberapa klausul dalam perda itu kalau yang belum direvisi perlu penanganan lewat perwalnya. Salah satu di antaranya saya jelaskan dalam perda ini kan tentang mekanisme susunan organisasi pengolahan sampah yang diatur oleh perwal wali kota. Itu ada 4 lagi, itu nanti mungkin kita diskusi lebih banyak lagi. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh salah satu rekan kami tadi memang sengaja kita bawa. Tadi juga kita mau baca Pak Kabar Rumah, kebetulan Pak Marwan, Ketua LPM lagi berangkat Jakarta. Kita kebetulan bawa ini. Ini salah satu mungkin market kita, mungkin contoh yang mungkin bakal jadi kajian kami sama-sama dan rangka untuk backup persoalan sampah yang ada di Kota Bengkulu ini. Makanya dalam kajian diskusi kami pun Pak Wali, kami sudah mulai merencanakan semacam rencana strategis konsep yang akan kita bangun. Artinya dengan memilah 3 tempat tadi, ada sampah kering, sampah basah, organik dan organik itu. Satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya masalah sampah di kota yang paling banyak yang menjadikan momok kita ini sebenarnya sampah yang ada di perumahan. Itu bagi LPM ya Pak Wali ya. Makanya saya juga mohon dalam rangka untuk menyusun rencana konsep dan strategi kami ini nanti dalam rangka untuk ke depan. Kami ini punya antusias sedikit Pak. Kalau masuk itu Bengkulu ini, kami LPM tidak jadi toke ini. Kenapa kata jadi toke? Seperti disampaikan dari kandang mas tadi, bagaimana kita akan menghimpun sampah-sampah yang bermanfaat, berdaya bisa diefektifkan menjadi sebuah nilai produktif. Itulah nantinya sebagai sumber pendapatan dari LPM itu. Nah artinya kami ingin juga nanti ada semacam instruksi, apakah surat edaran. Ya kalau kami merintah Pak Lurah tidak mungkin, kami merintah Pak Camat juga tidak mungkin. Karena kami setelah pulang ini nanti sudah jauh hari kita sudah sampaikan sama teman-teman bagaimana kita berkolaborasi dengan Pak Camat, Pak Lurah agar artinya RT RW khusus mereka di perumahan itu mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus melalui retribusi itu. Biar nanti terhadap personal yang dilakukan seperti di daerah lain itu segala macam, mereka bisa efektif juga untuk cabut itu. Karena banyak dari mereka yang dari perumahan ini mereka karena ada sungai di bawah, mereka buangnya di sungai. Juga itu tidak pada tempatnya. Kemudian mereka juga sambil lari ke kantor, pergi segala macam, ada pinggir jalan spesifik, di situ dia buang. Tapi ketika nanti sudah diinstruksikan setiap nanti RW itu bahwa suka tidak suka mereka harus melalui mekanisme mereka lewat retribusi ataupun segala macamnya itu, maka nanti kami dari LPM pun nantinya akan menyiapkan armada itu. Kita setiap kelurahan akan kita panggil. Kalau jumlah kapasitas setiap berapa armada dibutuhkan mungkin tergantung dengan jenis dan kapasitas sampah yang ada di kelurahan masing-masing. Nah, pada kesempatan ini kami mohon nantinya ya, lebih di-stressing, lebih ditegaskan kepada Pak Camat dengan Pak Lurahnya, biar nanti kami pun baik di program LPM Kecamatan dan LPM di kelurahan nanti juga berkolaborasi Pak Lurah mengundang RT RW dan segala macam itu agar supaya mereka-mereka yang ada yang kelompok perumahan dan mereka-mereka yang ada yang membuang sampah yang begitu banyak itu nanti mereka tergabung itu, sehingga nantinya mereka yang ada di ya, punya armada segala macam, mereka artinya pendapatan mereka bertambah, udah sampah juga terintegrasi bisa diangkut. Itu rencana strategis kami begitu Pak Wali. Nah kemudian ini kan tadi ada satu hal yang menarik, saya terima kasih betul tadi respon positif bagaimana kebijakan akan dilakukan oleh pihak pemerintah kota dan mereka penanganan ini. Ibarat kami ini Pak Wali,
Ibarat perangkat ini cuma tiket kosong. Ibarat tiket kosong, perda ini kan belum diteruskan. Kan kalau perda kalau memang ada aturan, kami khawatir juga. Ketika kami ingin mengukur retribusi, ada yang mau segala macam. Nanti kalau ada yang jelas ini sedikit, agak berabe juga gitu nih. Karena payung hukumnya juga agak ragu gitu. Ketika ada 20, ada 25, ada segala macam. Karena di lapangan itu Pak Wali, angka bervariasi itu, yang ada yang 15, 10, 25, 30, belum ada seragaman itu. Nah, setidak-tidaknya kami juga tidak ingin nantinya di kemudian hari ketika memungut itu nanti kita jadi persoalan. Ada semacam legal standing lah kira-kira begitu nantinya, biar kami juga pada posisi di lapangan tidak menjadi persoalan juga. Saya pikir itu yang perlu kami sampaikan kepada Pak Wali. Nah, kemudian terima kasih, sekali lagi terima kasih disampaikan kepada kami hal ini. Dan ini menjadi beban Pak Wali. Karena kalau boleh, kalau tidak terima LPM, saya nak mundur sebenarnya dari forum ini. Karena apa? Lah, karena kalau orang tahu perda ini salah satu peran tugas pengolahan sampah yang di kota LPM, rasu-rasunya berpalak lagi, kira-kira begitu. Nah, tapi dengan adanya respon apa disampaikan kebijakan dilakukan Pak Wali tadi, yang mungkin bagi kami sudah langkah yang cukup menarik dan cukup bagus bagi kami. Terima kasih Pak Wali. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih masukannya berharga Pak Ridwan. 1 minggu paling lama coba perda itu melahirkan perwal. Soalnya soal angka tadi ya. Artinya walaupun ada yang sudah bisa berjalan atas kompromi itu nggak masalah. Tetapi juga ada juga mungkin dari daerah yang kritis masyarakat begitu. Kalau LPM ngajak-ngajak rapat apa, dasar Pak katanya, jadi balak deh. Jadi dalam paling lama 1 minggu perwal keluarkan. Jadi standarisasi minimal dan maksimal. Karena kalau kita blok 20.000 ya kawan tuh mungkin kecinian. Ini tergantung daerah. Kalau nanti LPM betul-betul bisa bijak. Jadi kita kasih minimal dan maksimal. Ya kan, boleh minimal, boleh maksimal, boleh antaranya. Gitu. Tapi sistem itu memang yang pemerintah inginkan. Jadi LPM betul-betul berkuasa penuh di dalam pengelolaan itu, Pak Ridwan. Jadi inti perwal itu adalah menerjemahkan perda. LPM berkuasa penuh untuk mengelola lingkungan itu dengan beberapa pagar-pagar yang kita buat. Misalnya retribusi itu minimal sekian, maksimal sekian. Soal teknis di lapangan silakan LPM. Tidak menggunakan roda 3, tidak menggunakan roda 4, terserah. Tidak 7 mobil, tidak 5 mobil, tergantung dengan perumahan di situ. Nah, kemudian nanti setelah ini kan sifatnya kota. Nanti setelah ini adakan FGD di tingkat kecamatan-kecamatan. Sehingga nanti RT datang, siapa RT yang bersedia, siapa yang tidak. Kalau RT-nya menolak, nggak apa-apa, kita ganti RT-nya. Begitu. Tapi saya yakin RT semuanya mau bersedia. Karena ini berkaitan mengenai persoalan kota, persoalan kita sama-sama. Begitu. Dan kalau ada rakyat yang menolak betul, apa alasannya? Coba. Kalau memang itu jandul, nenek-nenek, jangan perlu dimintain. Ya kan, kita bisa subsidi. Maka LPM tadi kita taruh nanti anggaran di situ, bisa subsidi itu. Sudahlah, jangan diminta nenek itu, kesian kan tuh. Tapi kalau dia sehat, kebunnya tuh nggak bayar, ini balak. Ya kira-kira kan. Saya yakin LPM terapinya tuh begitu. Seperti tadi misalkan diumumkan di sini, diumumkan di situ. Pendekatan sini, pendekatan situ. Kita pun harus bijak, jangan pokoknya aturan harus begini, nggak gitu. Kalau dia betul-betul tidak mau, dia yatim di situ segala macam, jangan diminta. Kita ambil alih saja. Silakan. Boleh.